Shalom, sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 21. Dalam bagian ini kita melihat tentang suatu peristiwa di mana Ahab mengingini kebun anggur Nabot. Dan ternyata Nabot tidak memberikannya, menimbulkan kesedihan yang luar biasa bagi Ahab, sehingga Ahab sebagai seorang raja ya sangat-sangat berduka, sedih, kesal, ya sakit hati juga, ya, sehingga dia tidak mau makan. Nah, hal ini diketahui oleh istrinya Isabel, dan Isabel ya menyampaikan sesuatu kepada Raja Ahab supaya Raja Ahab tidak usah bersedih. Bukankah dia adalah seorang raja atas seluruh Israel, maka dia berkuasa atas semuanya. Kemudian Isabel merancangkan sesuatu yang jahat demi mencapai tujuan, yaitu untuk mendapatkan tanah tersebut dan memberikannya kepada Raja Ahab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia buat surat atas nama kerajaan untuk mengumpulkan tua-tua, dipermaklumkan untuk berpuasa, kemudian hadirkan Nabot di sana. Setelah itu hadirkan 2 saksi dursila yang menuduh bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Setelah dimaklumkannya puasa dan para tua-tua tanpa pengamatan yang lebih detail, ya, mereka langsung melakukan sesuatu hukuman, yaitu melempari Nabot dengan batu sampai mati, karena memang sudah ada 2 saksi. Tetapi ironisnya mereka tidak mempelajari lebih seksama siapakah saksi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Nabot sangat tragis, sangat menyedihkan, sangat memilukan. Mati di tangan tua-tua Israel, dia dilempari dengan batu oleh karena ada keterangan 2 saksi palsu yang menuduh bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kira-kira boleh dikatakan, wah, dia sudah melecehkan Allah. Ya, dia menghina Allah. Dia melecehkan agama, kira-kira begitu. Saudara, apa yang terjadi setelah Nabot mati? Isabel menghampiri Ahab dan memberitahu peristiwa itu karena Nabot sudah mati. Sekarang Ahab boleh mengambil kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahab? Tuhan mengutus Nabi Elia menjumpainya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang jahat. Dan memang tindakan-tindakan Ahab ya sangat-sangat jahat. Semua karena dipengaruhi oleh istrinya, bahkan dia juga masuk dalam penyembahan berhala. Nah, setelah Elia datang memberitahukan hukuman bahwa dia akan mati, ya, darahnya pun akan dijilat oleh anjing, dan demikian juga Isabel akan mati, dan juga keturunan daripada Ahab pun nanti akan mati dan akan mengalami kesengsaraan. Memang mendengar berita ini, Ahab menyesalinya, Ahab bertobat, sehingga hukuman itu tidak terjadi pada saat itu, tetapi nanti hukuman itu terjadi untuk keturunannya. Tetapi Ahab sendiri nanti tetap akan mati sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita waspadalah dalam hidup ini. Jangan kita tergoda ingin memiliki ya kepunyaan orang lain sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Yang terpenting sesungguhnya dalam hidup ini, jika kita menginginkan sesuatu, hendaklah kita memintanya kepada Tuhan dengan doa permohonan, ya, pengharapan hanya kepada Tuhan.
Dan kita percaya bahwa berkat-berkat yang kita terima dengan cara yang halal ya akan menyukakan hati kita, akan membahagiakan. Berbeda dengan berkat-berkat yang kita dapatkan tidak sesuai dengan kebenaran, itu hanya akan mencelakakan kita, hanya akan menghancurkan hidup kita. Terlebih jangan sampai kita berkedok agama atau kebenaran, padahal sesungguhnya hanyalah manipulasi belaka. Hari ini kita belajar supaya kita jangan tergoda mengingini milik orang lain, dan jangan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Melainkan kita harus takut akan Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.